Halo dulur-dulur Papos Channel, selamat malam. Bersama saya Dia Ratna Zulmi di Borgol Sepekan. Saya akan menyampaikan lintas peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir untuk menemani malam minggu Anda. Informasi pertama dari Kabupaten Musi Banyu-Asin. Tim KPK kembali menyambangi kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu-Asin pada Kamis 21 Oktober 2021. Kedatangan penyidik Komisi Anti Rasuah ini untuk melakukan penggeledahan terkait operasi tangkap tangan Bupati Muba Dodi Reza Alex Nurdin. Berdasarkan hasil pemantauan, tim penyidik KPK datang menggunakan 7 mobil Kijang Innova. Mereka didampingi anggota Polres Muba dan langsung masuk ke pintu utama Dinas PUPR. Penggeledahan dilakukan selama 4 jam di seluruh ruangan. Usai penggeledahan, tim KPK yang berjumlah puluhan orang tersebut terlihat keluar dari ruangan kantor PUPR dengan membawa koper hitam. Dari kantor PUPR, tim KPK menuju kantor Pemkab Muba dan langsung masuk ke ruangan bagian pengadaan barang dan jasa. Informasi kedua dari Kota Palembang. 3 bos PT DHD Farm Indonesia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumsel. Penetapan tersangka tersebut terkait dengan dugaan penipuan dalam bisnis investasi ikan lele organik. Tim khusus Polda Sumsel yang menangani kasus tersebut melakukan penggeledahan pada Selasa siang 19 Oktober 2021 sekaligus penyitaan berkas di kantor DHD yang beralamat di Jalan Residen Amaludin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Kepala Satgas Tim Sus sekaligus Kasubdit 4 Renakta Kompol Mas Noni mengatakan pihaknya menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Sebelum menetapkan komisaris dan mantan pimpinan, pihaknya terlebih dahulu menetapkan Direktur Keuangan PT DHD Farm Indonesia yang berinisial IW sebagai tersangka. Mas Noni mengungkapkan 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut langsung dilakukan penahanan sesuai dengan pasal 372 dan 378 KUHP. Informasi ketiga dari Kabupaten Muratara. Ribuan rumah di 2 kecamatan terendam banjir. Banjir disebabkan hujan yang mengguyur Kabupaten Muratara dalam 1 pekan terakhir hingga membuat debit air di Sungai Rupit dan Sungai Rawas mengalami kenaikan. 2 kecamatan yang dikepung banjir tersebut adalah Kecamatan Karangdapo dan Rawas Ilir. Banjir di Kecamatan Karangdapo mencapai pinggang orang dewasa. Begitu juga yang terjadi di Desa Mandi Angin, Beringin Makmur 1, Tanjung Raja, Belani, Butu Kucing, Desa Pau, dan Pau 1, Kecamatan Rawas Ilir. Salah satu warga desa Karangdapo mengatakan banjir diakibatkan luapan air Sungai Rupit dan Sungai Rawas yang terjadi sejak Selasa malam. Informasi keempat dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebuah truk tronton dengan nomor polisi BE8594BO tergelincir hingga terbalik di sisi Jalan Lintas Timur Palembang Indralaya KM24, tepatnya di Dusun 3 Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu 21 Oktober 2021 sekitar pukul 8:30 menit. Menurut keterangan saksi mata di lokasi, kejadian bermula saat tronton bermuatan pupuk tersebut melaju dari arah Indralaya ke Palembang. Pada saat di TKP, tronton menghindari sepeda motor Revo yang tidak menggunakan plat kendaraan hingga melaju dari arah berlawanan. Sehingga mobil pun oleng saat menghindari sebuah motor dan langsung terguling di sisi Jalan Tim. Informasi kelima dari Kabupaten Muba. Pos Security Timbangan milik PT Bumi Persada Permai atau BPP dibakar oleh ratusan massa di Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu-Asin pada Selasa 19 Oktober sekitar pukul 21:45 menit. Diduga amuk massa tersebut terjadi karena tidak terima pihak perusahaan menutup akses jalan warga untuk ke kebun. Kapolres Muba AKBP Alam Syah Pelupesi melalui Kasat Reskrim AKP Ali Rojikin membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Ali Rojikin, anggotanya sudah di lapangan dibantu dengan tim Jatanras dari Polda Sumsel sudah mengamankan lokasi dan saat ini cukup kondusif. Informasi keenam dari Kabupaten Ogan Ilir. Diduga konsleting aliran listrik, 4 rumah di Desa Pinang Mas, Kecamatan Sungai Pinang, ludes terbakar. Kebakaran yang meluluh lantakan 4 rumah 2 lantai dengan lantai atas terbuat dari kayu dan lantai bawah merupakan bangunan beton itu terjadi pada Senin 18 Oktober sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Diketahui pemilik rumah masing-masing bernama Hermanto, Sarkowi, Sakban, dan Budi Mulyono. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini.
Terus nantikan Borgol Sepekan di setiap malam minggu Anda. Saya Dia Ratna Zulmi pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih.